Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalam. Gini Ustaz, dalam menghadapi sakratul maut, orang-orang pasti digoda oleh setan agar tergelincir dari jalan yang benar Ustaz. Tayyib. Kemudian dalam keadaan begini manusia kan dalam keadaan tidak sadar, tidak koma. Dalam situasi yang begitu, bagaimana manusia menghadapi setan dalam sakratul maut itu Ustaz? Tayyib. Kemudian, sedangkan di waktu masih hidup ini, manusia ini masih terpengaruh oleh setan. Bagaimana lagi, apalagi dalam keadaan tersemut dan begitu Ustaz. Dan penjelasannya. Tayyib. Kemudian setelah dicabut nyawanya Ustaz, apakah arwahnya itu langsung bertemu dengan arwah-arwah saudaranya yang sudah meninggal Ustaz? Tayyib. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Ada dua pertanyaan ini Ustaz terkait dengan sakratul maut. Sebagaimana disebutkan bahwa Imam Ahmad juga pernah mengalami yang seperti ini ketika sakratul maut. Ada godaan dan gangguan daripada jin, setan dan seterusnya. Beliau pertanyaannya, waktu hidup saja kita agak sulit mempertahankan diri daripada godaan. Bagaimana lagi pada saat meninggal seperti itu Ustaz? Ya. Jadi memang menjadi masa-masa yang paling mencekam, ya, mengkhawatirkan dan menakutkan adalah masa-masa menjelang kita meninggalkan dunia ini. Ya, masa-masa sakratul maut. Dan boleh dikata seluruh usaha kita di dunia sebenarnya tujuan yang kita yang tertinggi, cita-cita kita adalah bagaimana dengan seluruh amalan kita di dunia ini bisa membantu kita menjelang kita meninggalkan dunia ini. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu sangat tergantung bagian yang paling akhirnya. Berhasil tidaknya kita, usaha kita yang kita lakukan di dunia ini nanti ketahuan di ujung bagaimana kita meninggalkan dunia ini. Sehingga bagaimana kita bisa selamat, ya, dari gangguan syaitan yang mungkin akan datang, ya. Mulai saat sekarang kita banyak berdoa, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa dimudahkan dari sakaratul maut, ya. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut, ya. Ya Allah, mudahkan dari kami sakaratul maut. Dan juga kita berdoa, ya Allahumma, ya ahina, ya alal Islam atau ala sunnah wa amitna alal Islam, ya. Doa yang diriwayatkan bahwasanya juga pernah dikatakan oleh Imam Ahmad, ya Allah, hidupkanlah saya dengan sunnah-sunnah nabimu dan wafatkanlah saya dalam keadaan Islam, ya. Dan juga di antara hal yang terbaik adalah selalu istiqomah, ya. Selalu istiqomah dalam setiap kata kita dan setiap perbuatan kita. Karena Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, dalam ayat yang lain innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang beriman dan istiqomah itu akan, ya, mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah menjelang sakratul maut datang kepadanya malaikat dalam keadaan yang sangat takut, dia ketakutan dan perasaan yang sangat berat, datang malaikat memberikan kabar gembira dan menenangkan dia dan mengatakan tidak usah kamu takut, ya, dengan apa yang akan kamu hadapi, dan tidak usah kamu sedih dengan apa yang akan kamu tinggalkan, ya. Jadi insya Allah akan datang penenang yang akan menenangkan diri-diri kita. Sehingga cara kita untuk itu adalah bagaimana kita selalu konsisten dan istiqomah dan minta bantuan untuk dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh ulama kita, man ahya ala syai' mata alaihi wa man mata ala syai' bu'itsa alaihi. Siapa yang hidup dengan satu keadaan, maka kematiannya juga akan dalam keadaan yang seperti itu. Dan siapa yang mati dalam satu keadaan, maka dia bangkitkan dalam keadaan yang seperti itu. Siapa yang hidup di atas sunnah, siapa hidup dalam kebaikan, maka matinya juga insya Allah di atas dasar keimanan dan sunnah yang selalu dilakukannya. Sehingga itu yang kita siapkan, ya, bagaimana kita siapkan diri kita untuk senantiasa beriman kepada Allah, istiqomah, agar memang menjelang sakratul maut pun Allah membantu kita dan Allah tidak akan mengecewakan kita. Allah akan mengirimkan malaikat untuk menenangkan kita. Dan tentunya akhir kehidupan itu dilihat dari amalan yang terakhir mungkin Ustaz. Ya, benar, ya. Karena itu adapun rasa berat awalnya, tidak ada masalah, ya. Sakratul maut itu datang. Nabi kita SAW juga mengalami yang namanya sakrat. Ya, tadi juga disebutkan Imam Ahmad pun, ya, sempat digoda, ya, dan dikatakan bahwasanya kamu sudah tenang, ya, kamu sudah terjamin. Beliau mengatakan, ya,
lamma ba'd, ya belum. Ya, sehingga itu juga di antara godaan yang perlu hati-hati, ya, bahwasanya kita ini seakan-akan sudah dijamin dan sebagainya, ya, itu juga kalau yang seperti itu kita hati-hati. Tapi kalau malaikat yang menghibur kita, maka itu insya Allah tidak mengapa. Jadi ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya seluruh usaha kita ini puluhan tahun dan sebagainya, sebenarnya tujuan utama kita adalah bagaimana kita berhasil di akhir kehidupan kita. Menguatkan diri di akhir kehidupan itu. Iya, menguatkan itu. Jadi itu menguatkan itu tidak datang begitu saja, tapi lewat usaha kita selama ini. Subhanallah. Baik, pertanyaan beliau ini ada dua tadi, Ustaz, terkait dengan arwah. Apakah arwah siapa saja, entah itu muslim ataupun yang non muslim, apakah ini langsung bertemu ketika dicabut atau mereka diberikan tempat tertentu dulu, Ustaz? Ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Tapi intinya bahwa ketika kita berada di liang kubur, ya, jasad kita dan ruh kita itu akan tetap berada, ya, dalam artian kenikmatan kubur akan juga dirasakan oleh ruh kita dan oleh jasad kita, sebagaimana siksa kubur juga demikian, ya. Tentang ruh, ya, orang-orang beriman, ya, ada beberapa riwayat-riwayat tentang ruh para mujahidin umpamanya, ya, seperti yang akan menjadi, ya, seperti bagikan burung-burung hijau, ya, di hari kiamat di surga Allah dan seterusnya. Namun rinciannya, ya, Allah Ta'ala alam, masih perlu untuk pengkajian, ya. Tapi intinya bagi kita adalah bagaimana dengan amal soleh kita ini, ya, kita bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan. Dan jika memang ruh kita belum digabungkan langsung bersama orang beriman, paling tidak nanti jasad kita dan ruh kita akan bisa bersama-sama dengan orang beriman di surga Allah Subhanahu wa taala kelak.